Fadli adalah seorang calon tiket mudik setiap tahun meraup untung yang besar dengan menjual tiket palsu kepada pemudik bersama temannya Dika yang ahli mencetak tiket palsu. Mereka menghasilkan banyak uang. Wadik, lihat nih, duit kita makin numpuk setiap tahun, makin banyak aja yang beli tiket dari kita ya. Kayaknya bisnis ini benar-benar nggak ada matinya ya. Nyali, pemudik mah yang penting bisa pulang kampung, urusan tiket asal atau enggak mereka itu nggak sempat mikirkan. Apalagi kalau tiket resmi sudah habis, pasti langsung nyari calon kayak kita. Oh bener banget, udah tradisi setiap tahun, yang penting kita itu kasih tiket yang kelihatan meyakinkan. Kamu udah siapin stok baru belum buat gelombang kedua ini? Udah dong. Ini aku baru cetak ratusan lembar sama persis kayak tiket resmi barcode-nya. Barcode-nya sudah aku edit biar kalau sekilas dilihat nggak bakal ada yang curiga. Mantap, kamu ahlinya dalam urusan beginian ya. Tapi kita harus hati-hati ya, jangan sampai ada yang mulai curiga apalagi polisi. Ya Mas Anteli, kita itu sudah main begini bertahun-tahun, nggak ada yang pernah ketahuan. Kuncinya jangan serakah, jangan jual ke orang yang kelihatan sok pinter atau banyak tanya. Fokus ke yang buru-buru butuh tiket. Nah itu dia yang penting, kita mainnya bersih, rapi, dan tetap kelihatan kayak calo biasa. Kalau udah dekat hari H, harga kita itu makin pelan-pelan, naikin pelan-pelan, pasti tetap laku. Setuju? Kamu ingat tahun lalu kan ada bapak-bapak yang rela bayar 3 kali lipat buat beli tiket bus, padahal itu tiket palsu yang kita bikin setengah jam sebelumnya. Asal kita bisa yakinkan mereka, pasti mereka itu beli. Oh iya, aku masih ingat itu udah bayar mahal malah nggak bisa berangkat, kasihan sih. Tapi ya gimana, urusan dia lah, kita cuma kasih jalan keluar buat mereka yang kepepet. Benar, aku juga baru dapat ya nih. Gimana kalau tahun depan kita itu nggak cuma jual tiket bersama kereta, tapi juga pesawat, pasti cuannya lebih gede. Wah menarik juga itu idenya, tapi itu lebih beresiko deh. Kita itu harus cari cara biar itu nggak gampang ketahuan. Tapi kalau bisa jalan duitnya pasti lebih banyak lagi. Nah makanya mulai dari sekarang kita itu harus pelan-pelan nyari celah. Yang penting kita itu tetap low profit dan nggak bikin orang curiga. Oke, sekarang kita fokus jualan dulu buat gelombang mudik kali ini ya. Kamu pastikan tiketnya semua udah siap, nanti aku yang nyari pembelinya. Oke, kita jalanin ini kayak biasanya ya. Duit gede udah nunggu kita nih. Rencananya tahun ini mereka menaikkan harga tiket lebih mahal karena banyak orang yang kehabisan tiket resmi. Dik, tahun ini benar-benar luar biasa, tiket resmi habis dalam hitungan jam dan sekarang semua orang pada panik nyari tiket. Nah ini momen yang paling kita tunggu-tunggu, makin langka tiket, makin tinggi harga yang bisa kita pasang. Pemudik pasti tetap beli, peduli berapapun harganya. Nah itu dia, kita harus manfaatin situasi ini tuh. Tahun kemarin kita jual dengan harga 2 kali lipat, tahun ini kita naikkan jadi 3 kali lipat. Bagaimana menurut kamu? Setuju banget, mereka nggak punya pilihan lain. Kalau nggak beli di kita ya nggak bisa pulang. Udah hukum malam tiap tahunnya begini. Oh betul, aku udah pasang harga baru didaftar tiket bus ekonomi yang hasilnya cuma 300.000, kita jual 1 juta. Tiket eksklusif kita patokin 2 juta, gimana? Udah siap? Aku juga udah ubah barcode-nya biar makin susah dideteksi. Kalau ada yang ngecek sekilas pasti percaya ini tiket asli. Bagus, sekarang kita cuma tinggal sebar info aja ya. Kalau kita itu masih punya stok, kita kasih kesan seolah-olah tiket yang terakhir biar mereka itu buru-buru beli. Benar, kita mainin psikologisnya aja. Kita kasih batas waktu, bilang kalau tinggal beberapa lembar aja biar mereka itu makin panik. Nah, kamu itu ngerti cara mainnya. Oh ya, kamu pastikan juga yang nggak ada orang yang mencurigakan beli tiket dari kita ya. Kita nggak mau ada yang nyamar jadi petugas atau wartawan. Santai, aku udah tahu cara bedain mana pelanggan asli dan mana yang pura-pura. Kita udah main bisnis ini bertahun-tahun kan, nggak mungkin kejebak hal seperti itu. Mantap, kalau gitu mulai dari besok kita mulai jualan besar-besarnya. Aku yakin dalam beberapa hari ini aja duit kita bakal berlipat ganda. Siap nih, tahun ini kita panen besar. Lalu malam itu juga mereka mencetak tiket secara besar-besaran dan juga membuka toko online yang menjual tiket. Waduh, kita harus kerja keras di malam ini, permintaan tiket makin banyak. Kalau kita nggak siapkan stok bisa kehilangan banyak pelanggan nih. Ya Li, printer ini juga udah disetel ke kecepatan maksimal. Malam ini kita cetak ribuan tiket. Kita harus manfaatin momen ini sebaik mungkin. Mantap. Aku juga udah buka toko online. Kita nggak cuma jual langsung, tapi juga bisa kirim tiket keluar kota. Banyak yang butuh tiket tanpa harus ketemu langsung. Wah, ide bagus. Jadi kita itu nggak cuma mengandalkan calon di lapangan, tapi juga bisa jualan dari jarak jauh. Gimana, udah ada yang pesan? Udah, bahkan sebelum toko online bener-bener siap. Udah ada yang menawarkan buat beli borongan. Ada yang pesen 50 tiket sekaligus buat satu rombongan mudik. Luar biasa, orang-orang emang udah nggak mikirkan harga, yang penting bisa pulang. Ini benar-benar tahun emas buat kita ya.
Nah, makanya kita itu harus pastikan tiketnya rapi, barcode-nya harus jelas, tulisannya dan nomor persen juga harus sesuai, jangan sampai ada yang curiga. Tenang, aku udah pakai template terbaik. Ini sudah hampir nggak bisa dibedakan sama tiket asli. Cuma petugas ahli yang bisa membongkar ini. Bagus. Oh ya, besok kita harus siapkan strategi buat meningkatkan penjualan online ya. Kita bikin promo, misalnya stok terbatas atau diskon kalau mau beli sekarang, biar mereka itu makin buru-buru beli. Setuju, aku juga bisa bikin beberapa akun palsu buat kasih testimoni, biar makin banyak yang percaya sama toko kita. Oh, pinter juga kamu ya. Oke, kita gas terus semalaman ya. Ini bakal jadi bisnis terbesar di tahun ini. Keesokan harinya, mereka berjualan. Dika yang bertugas berjualan offline. Tiket-tiket yang belum dapat tiket mudik yuk, sini masih ada tiket bus yuk, kereta, harga spesial, jangan sampai kehabisan. Mas, ini tiket bus jurusan Jawa Tengah. Masih ada enggak? Saya udah keliling terminal semua David bilang habis. Ada mak, masih ada beberapa kursi tersisa tapi cepetan, stoknya terbatas, harga sedikit naik karena permintaan tinggi. Waduh, naik berapa mas? Biasanya 300.000, sekarang jadi 900.000 pak. Tapi tenang, tiket ini asli, dijamin aman. Ya Allah, mahal banget. Tapi gimana lagi ya? Saya harus pulang. Ya udah mas, saya beli satu ya. Tempat lain, Fadli sibuk membalas pesan dari para pembeli di toko online. Wah, orderan makin banyak, ini toko online benar-benar bikin cuan ya. Kak, ini tiket beneran kan? Saya butuh 5 tiket ke Surabaya untuk besok ya. Ya kak, ini tiketnya harga spesial cuma 1,5 juta per tiket, stok terbatas, kalau nggak cepat besok bisa lebih mahal. Waduh, mahal juga ya, tapi saya butuh banget. Gimana ya caranya? Gimana cara bayarnya? Transfer aja ke rekening ini ya kak. Oke, bukti pembayaran, nanti tiket langsung dikirim. Oh, gampang banget nipu orang ya di online ini. Gak perlu ribet nawarin kayak si Dika. Mas, tiket ke Bandung ada nggak? Saya benar-benar butuh pulang hari ini. Wah, tinggal dikit mas. Kalau serius beli saya kasih sekarang, tapi harganya 1,2 juta. Waduh, mahal banget. Bisa kurang nggak itu? Nggak bisa mak. Kalau banyak nggak ngambil, yang lain pasti bisa ambil duluan. Dalam beberapa hari saja mereka berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Wah, Li, ini gila banget. Dalam beberapa hari aja kita sudah mengumpulkan duit sebanyak ini. Kayaknya baru kali ini bisnis kita itu sukses besar kayak gini ya. Oh, ya dik, aku itu sendiri sampai nggak nyangka. Tiket laku keras, toko online kita juga banjir orderan. Pokoknya ini rezeki nomplok. Ya, tapi kita harus tetap hati-hati Li, jangan sampai ada yang curiga sama kita. Soalnya kalau kita udah ada laporan masuk ke petugas bisa bahaya. Atau aja dik, kita itu sudah main bersih dari awal. Lagian kalaupun ada yang curiga kita bisa tutup toko online kapan aja. Semua transaksi juga pakai akun palsu, nggak ada yang bisa melacak. Ya sih, tapi tetap aja aku merasa kita itu harus lebih waspada. Udahlah dik, gak usah terlalu memikirkan hal yang seperti itu. Sekarang ini kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk menikmati hasil kerja keras kita. Maksud kamu? Aku kepikiran buat liburan ke luar negeri. Dik, udah lama aku itu pengen jalan-jalan ke Thailand atau Singapura. Duit kita kan udah lebih daripada cukup buat menikmati hidup enak di sana. Hah? Liburan ke luar negeri? Seriusan Li? Ya serius, aku juga udah capek jualan tiket terus. Sekarang waktunya menikmati hasil kerja keras kita. Gimana? Kamu nggak mau ikut? Aku sih sebenarnya pengen, tapi aku takut Li. Takut kalau kita itu pergi pas lagi rame-ramenya orang cari kita. Udah tenang aja, kita itu atur biar nggak mencolok. Perginya pelan-pelan, nggak usah ngasih tahu siapa-siapa. Pokoknya kita itu foya-foya dulu sebelum balik lagi buat cari uang lebih banyak. Ya kalau kamu itu yakin aman, aku ikut aja deh. Tapi kita tetap harus nyiapin rencana cadangan ya. Jangan sampai gegabah. No, gitu baru partner bisnis yang hebat. Oke, kita siapkan semuanya dari sekarang. Liburan kita itu bakal jadi orang yang paling keren. Beberapa pemudik yang tertipu mulai menyadari bahwa tiket mereka itu adalah palsu. Wah, apa tiket saya itu nggak bisa di-scan ya? Mas, ini ada apa? Saya beli tiket ini mahal-mahal loh. Pak, tiket ini palsu, barcode-nya tidak bisa terdaftar di sistem kami. Ah, palsu? Nggak mungkin, saya beli dari seorang calo dari luar terminal.
Dia bilang ini tiket yang asli. Mas, tiket saya juga nggak bisa digunakan, saya juga beli dari calon luar. Waduh, kalau begitu sepertinya banyak yang kena tipu. Sebentar saya panggil petugas keamanan dulu ya. Masya Allah, saya sudah bayar 1 juta buat tiket ini. Duit saya habis sekarang, nggak bisa pulang. Saya juga kena ini, pasti udah sindikat. Kalau kita nggak bisa diam aja nih. Nah, Bapak Ibu, kami akan selidiki masalah ini. Tolong ingat-ingat siapa yang menjual tiket ini ke kalian. Saya beli dari seorang pria di dekat pintu masuk terminal. Dia pakai kemeja hitam dan bawa banyak tiket. Iya, saya juga beli dari orang yang sama. Kita harus cari dia. Jangan-jangan mereka itu juga jualan online. Saya lihat ada toko yang jual tiket dengan harga mahal. Kalau begitu kita lapor polisi aja. Mereka harus ditangkap. Kita nggak bisa biarkan ini terjadi terus-terusan. Fadli mendengar kabar ada banyak orang yang marah di terminal, tapi ia tidak peduli karena sudah mendapatkan uang yang banyak. Li, kita ada masalah besar nih. Gue baru dapat kabar dari terminal. Banyak pemudik yang ngamuk karena mereka sadar tiketnya itu palsu. Oh, ya terus? Itu bukan urusan kita dong. Yang penting duitnya udah masuk ke kantong kita. Tapi Li, mereka itu ribut besar di sana. Bapak itu sampai turun tangan, katanya beberapa orang sudah curiga sama kita. Gimana kalau polisi itu nyari-nyari kita? Tenang aja Dik, kita itu udah rapi mainnya. Semua transaksi online udah aku hapus. Akun toko juga udah kita tutup. Mereka gak punya bukti buat cari kita. Tapi kalau ada yang ingat muka kita gimana? Banyak yang beli langsung dari aku di lapak. Kalau ada yang lapor ke petugas, bisa berapa nih? Oh santai Dik, kalau ada yang curiga kita tinggal menghilang dulu beberapa hari. Lagian aku tuh udah ada rencana buat kabur ke luar negeri. Ah, kabur ke luar negeri? Jadi kamu itu beneran mau meninggalkan ini semua? Ya iyalah, duit udah ada, kenapa harus repot? Mending gua itu menikmati hasil kerja keras kita daripada pusing mikir orang-orang yang udah menipu kita. Aku tuh nggak tahu Li, kayaknya gue itu mulai ngerasa nggak enak. Ini beda sama tahun-tahun sebelumnya, ributnya benar-benar gede. Dengar Dik, kita itu sudah lama main bisnis ini. Tahun lalu juga ada yang mengamuk, tapi akhirnya mereka cuma bisa pasrah tahun ini. Kalau kamu takut, ya sudah, aku itu nggak akan mundur. Aku mau menikmati hidup dan aku itu nggak peduli dengan mereka. Lalu hari untuk liburan pun tiba. Namun Dika tidak bisa ikut karena masih ada yang harus dia urus di sini. Nih aku itu nggak bisa ikut lebaran kali ini ya. Oh kenapa? Bukannya kemarin kamu itu udah bilang mau ikut ya? Ya, tapi aku tuh masih ada urusan di sini. Ada beberapa hal yang harus aku beresin sebelum bisa pergi. Oke lah kalau itu keputusan kamu, aku itu sih nggak masalah. Yang penting aku itu tetap berangkat. Seriously, nggak mau nunggu beberapa hari lagi dulu. Enggak, aku udah siap dari jauh-jauh hari. Duit udah ada, tiket udah di tangan. Aku itu nggak mau menunda-nunda lagi. Ya sudah kalau gitu hati-hati aja ya. Jangan terlalu mencolok di sana. Jangan sampai ada orang yang mencuriga. Santai aja Dik, aku tuh cuma mau menikmati hidup aja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku masih merasa nggak enak loh. Kayaknya kali ini beda dari sebelumnya. Udahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku berangkat dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik di sini. Oh iya, semua uang yang kita kumpulkan di kamu ya. Aku takut diperiksa kalau aku tuh bawa banyak-banyak nanti. Dijagain ya. Ya, aja Bre. Dika memberikan tiket dan dokumen kepada Fadli mengantarkannya ke bandara. Ini tiket dan semua dokumen udah aku siapin. Pastinya semua itu lengkap sebelum kamu check-in di bandara. Mantap Dik, aku itu udah gak sabar buat terbang. Udah lama banget aku tuh pengen liburan. Ya aku tahu, tetap hati-hati di sana. Jangan terlalu boros, jangan terlalu mencolok juga ya. Ingat kita itu masih harus jaga nama baik. Oh santai aja, aku itu cuma mau menikmati hasil kerja keras kita ini. Aku tuh gak akan macem-macem kok. Ya udah kalau begitu ayo berangkat. Aku bakal antarin kamu sampai bandara. Li, jujur aja aku tuh masih nggak enak perasaan soal ini. Sejak kemana aku tuh dengar
kabar kalau beberapa orang mulai mencari siapa yang jual tiket palsu itu. Mereka cuma ribut sebentar doang, udah dari dulu kayak begitu. Akhirnya juga mereka bakal lupa dan cari jalan lain buat pulang. Harapnya sih begitu, tapi tetap aja kamu itu harus jaga diri, jangan sampai ada yang mengenali kamu ya. Udah tenang aja, semua urusan udah aku atur. Aku tuh bakal menikmati liburan ini tanpa masalah. Oke Li, selamat jalan ya. Kalau ada apa-apa kabarin aku ya. Pasti, Dik. Kamu jaga diri juga ya. Jangan mikirin yang berat-berat. Nanti aku kirim foto-fotoku di sana. Fadli naik pesawat dengan perasaan senang, membayangkan kehidupan yang mewah di negeri orang. Akhirnya setelah sekian lama kerja keras, sekarang waktunya untuk menikmati hasil liburan di luar negeri. Hotel mewah, makanan enak, ini baru namanya hidup. Berjalan lancar, sekarang aku itu nggak perlu pusing lagi soal tiket atau pemudik yang marah. Itu urusan mereka, dunia baru, kehidupan baru. Aku udah nggak sabar buat menikmati semuanya. Setelah mendarat di negara tujuan, ia bingung karena tidak ada yang menjemputnya. Kok nggak ada siapa-siapa, padahal aku itu udah bayar hotel masuk jemputan di bandara. Harusnya ada orang yang menunggu aku di sini dong. Hey mister, you need a ride? We can take you to your hotel. No thanks. No problem. We know the city better than anyone. Your driver may be late, but we can help. Come. No, I said no. I said no. Apa-apa ini, balikin tas aku. No need to worry mister, just get in the car. Tolong. Rupanya Fadli diculik dan dijadikan sebagai budak oleh sebuah organisasi gelap. Gimana aku? Apa yang terjadi di sini bukan hotel sial? Aku dijebak. Jangan bergerak, terlalu banyak mereka bakal datang kalau kita itu berisik. Siapa kalian? Kenapa aku ada di sini? Selamat datang di neraka kawan. Kamu juga kena ya. Kenapa? Aku cuma mau liburan, tiba-tiba mereka tuh merampas tas aku dan bawa aku ke sini. Begitu juga dengan kami semua yang ada di sini. Kami itu korban. Mereka menculik kita, mengambil barang-barang kita, kemudian menjualnya, kemudian menjual barang-barang dagangan. Apa? Gak mungkin aku itu punya uang. Aku tuh bisa bayar mereka supaya melepaskan aku. Semua orang di sini juga dulu berpikir begitu, tapi di sini uang nggak ada artinya. Mereka nggak butuh uang kita, mereka tuh butuh tenaga kita. Ini nggak mungkin, aku nggak bisa tetap di sini, aku harus keluar. Satu-satunya cara keluar dari sini adalah kalau mereka mengizinkan, atau kalau kita itu sudah tidak berguna lagi. Fadli kemudian menyesali semuanya, tapi semuanya sudah terlambat. Ya kini hanya bisa hidup sebagai budak tanpa tahu kapan bisa bebas.